Berikut kisah Arya, perempuan muda yang membela kehormatan dirinya dan berkorban demi ibu dan kakaknya, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Pada tahun 1860, Jakarta masih berupa sawah, kebun, rawa, dan hutan, hanya sedikit wilayah yang menjadi pusat pemukiman penduduk. Di sebuah desa yang dikenal sebagai Kampung Sawah, Kramat Sentiong, hiduplah Mak Emper dengan dua anak perempuannya. Ketiganya hidup miskin. Mak Emper bersama Arya juga kakaknya tinggal di sebuah gubuk milik seorang juragan penggilingan padi. Ketiganya menumpang hidup di sana, sekaligus Mak Emper dan kakak Arya bekerja menumbuk padi untuk juragan. Sementara itu, Arya sebagai anak bungsu bertugas sehari-hari mencari kayu bakar, telur ayam hutan, dan sayuran untuk makan mereka bertiga. Semuanya punya andil dan bekerja, karena ayah Arya telah meninggal sejak anak-anak Mak Emper masih kecil. Seiring waktu berjalan, Arya tumbuh menjadi gadis yang manis. Pesonanya membuat banyak laki-laki terpikat, termasuk si juragan yang menjadi majikan, sekaligus pemilik gubuk tempat Arya dan keluarganya tinggal. Si juragan pun menyatakan kepada Mak Emper keinginannya meminang Arya untuk menjadi istri muda. Padahal, si juragan sudah memiliki istri. Mak Emper bingung atas tawaran si juragan. Satu sisi ia tak mau anaknya menjadi istri muda. Sementara Arya masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah, pamali ketika adik melangkahi kakaknya menikah lebih dulu. Namun untuk menolak tawaran si juragan juga Mak Emper takut. Mereka berutang budi dengan juragan, yang menjadi majikan sekaligus pahlawan, karena membolehkan Mak Emper dan dua anaknya menumpang hidup di gubuk miliknya. Arya pun menolak menikah dengan si juragan. Ia tak cinta pada orang tua itu. Lagi pula, ia menghormati perasaan kakaknya yang tak jua mendapatkan laki-laki, karena sibuk membantu kehidupan keluarga. Arya kagak bakalan kawin sama saudagar yang punya rumah ini. Empok kan belum kawin. Lagian apa kata ibu yang rumahnya kita tumpangin, protes Arya. Arya, itu yang bikin Mak bingung. Kita numpang di sini. Dia yang ajak kita tinggal di sini. Mau saja deh, Arya. Kalau kita diusir, mau tinggal di mana? Babe kamu kan sudah meninggal, bujuk Mak Emper. Arya hanya bisa menangis. Namun keputusannya sudah bulat untuk menolak pinangan si juragan. Ia akan cari cara untuk menolak lamaran tersebut. Tapi ia justru mendapat restu menikah dari kakaknya sendiri yang membuat air matanya kembali berderai. Pokoknya empok ridho deh dilangkahin sama Arya. Ini semua demi kebaikan kita. Empok yakin suatu saat bakal dapat jodoh juga, tutur empok meyakinkan Arya. Gak deh, empok. Arya nggak mau bersenang-senang di atas penderitaan empok. Walaupun empok ridho, tapi Arya nggak ridho. Arya nggak mau berumah tangga, sebelum empok berumah tangga lebih dulu. Mak, empok, sepertinya Arya tidak bisa menerima lamaran tuan tanah deh. Begitu pemikiran Arya disampaikan kepada ibu dan kakaknya. Mak Emper hanya menghela napas. Arya udah ambil keputusan. Mak, empok, tegas Arya. Sekali lagi.
Sembari menangis di kamar, Aryah didatangi Mak Emper. Ibunya itu membelai rambut anak bungsunya tersebut dengan lembut. Aryah pun meminta Mak Emper membelainya lebih lama. "Mak, duduk yang lama di sini, Mak. Kayaknya besok Aryah kagak bakalan ngerasain lagi tangan Mak ngerabe rambut aye," kata Aryah, lalu tertidur. Esok paginya, Aryah bersiap berkelana menjalankan tugasnya. Sebelum mencari makanan dan kayu bakar, ia salim dan menatap Mak Emper dan kakaknya lebih lama dari biasanya. Ia kemudian pergi tanpa banyak bicara. Perjalanan Aryah cukup panjang. Ia melangkahkan kaki menuju Ancol di utara. Ketika tiba di kawasan Bendungan Melayu, Aryah menyantap bekalnya. Kemudian ia melangkahkan kaki kembali menuju tepi pantai di Ancol. Aryah tiba di tepi laut utara Jakarta kala senja. Deburan ombak dan semilir angin membuatnya termenung meratapi cobaan yang ia terima, memilih pinangan juragan yang tak ia cintai, atau mengorbankan keluarganya. Ketika bulan telah menggantikan sang surya, Aryah tetap tak ingin pulang, tapi ia juga tak tahu mau kemana. Hingga kemudian, lamunannya disadarkan oleh godaan dari dua preman. Pikun dan Surya adalah centengnya Oi Tambah Sia, seorang juragan kaya raya di Batavia saat itu, yang memiliki villa di kawasan Bintang Mas, saat ini bernama Ancol. Saat itu, Oi dikenal sebagai maniak yang suka mengoleksi perempuan muda. "Hei, anak perawan, mau kemana lo?" tanya salah seorang dari mereka, yang bernama Pikun. Aryah kebingungan melihat kedua centeng itu petantang petenteng di hadapannya. Melihat Aryah yang kebingungan, Sura maju, dan langsung menggamit tangan Aryah begitu saja. "Ikut gua, lo, Tuka Sura." Aryah berusaha mengelak, "Mau dibawa kemana saya, Bang?" "Gak usah banyak tanya lo. Pendeknya lo bakal hidup enak di Bintang Mas." Demi menakut-nakuti Aryah, Pikun mengeluarkan golok dari sarungnya dan mengibas-ngibaskannya. "Gak, Bang, Aing gak mau." Aryah meronta-ronta. "Sialan lo." Tubuh Aryah pun dihempaskan oleh Sura. "Garap aja, Bang. Ini bocah, baru kita habisin." Aryah terus berontak, hingga membuat dua preman itu hilang kesabaran. Aryah digarap dua manusia terkutuk itu. Dua sabetan golok melayang menghilangkan jiwa Aryah untuk selamanya. Preman tanpa belas kasihan itu kemudian meninggalkan jenazah Aryah di area persawahan sekitar jembatan Ancol. Malam terus larut, tapi Mak Emper dan anak sulungnya tak bisa tidur. Mereka menantikan Aryah pulang. Mereka tak tahu kenapa gadis periang itu tak kunjung tiba meski sudah gelap, tak seperti biasanya. Mereka tak tahu bahwa Aryah telah pergi untuk selamanya dan tak akan pernah kembali. Malam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aryah tak juga kembali. Mak Emper terus menjalani hari dengan sedih, si bungsu tak jua pulang. Apalagi, kakak Aryah kini telah dilamar orang, dan Mak Emper mesti menyiapkan hidangan untuk menyambut besan sesuai adat, sementara mereka tak punya apapun untuk dihidangkan. Mak Emper pun tertidur hingga bermimpi karena lelah bersedih.
Dalam mimpi, ia bertemu dengan Arya. Anak bungsunya telah pulang. Arya berpesan supaya Mak Emper tak lagi sedih soal dirinya. Ia mengaku kini sudah bahagia. Mak, jangan pikirin Arya. Hidup aye senang deh Mak. Tapi Arya ingat Mak, ingat Empok. Makanya Arya datang, apalagi Mak lagi susah mikirin Empok yang mau duduk nikah. Arya bakal bantu. Arya senang Mak, syukur deh Empok nikah. Udah deh Mak, Arya pulang, kata Arya yang kembali pergi tanpa membiarkan ibunya berucap apapun. Selang beberapa lama, pada malam Jumat Kliwon berikutnya, sekelompok laki-laki berandalan yang sedang berjalan di jembatan Ancol dipanggil oleh suara seorang perempuan. Kawanan berandalan itu dengan senang menghampiri asal suara perempuan itu. Setelah mereka mendekat, perempuan itu mengajak mereka masuk ke dalam semak-semak. Mereka tidak sadar jika semak-semak itu tempat mereka menghabisi nyawa Arya. Mereka juga lupa akan wajah Arya. Untuk itu, mereka menuruti keinginan perempuan itu. Silih berganti kawanan berandalan memuaskan hawa nafsunya kepada perempuan itu. Setelah itu, Arya membalas menghabisi nyawa mereka. Mereka mati dalam keadaan mengenaskan. Hingga sekarang orang-orang mempercayai penunggu jembatan Ancol adalah Maryam atau si manis. Si manis jembatan Ancol seorang perempuan bernama Arya atau Ari, yang kemudian dikenal sebagai Maryam.